Perkenalkan, nama saya Mutiara Karima dengan NIM 0101900431. Perkenalkan, saya Noval Rama Afandi dengan NIM 01001947. Andi Petrus Kulo dengan NIM saya 0100190503. Apa itu genosida? Awal mula genosida pada 1944, seorang pengacara Yahudi Polandia bernama Raphael Lemkin berupa menggambarkan kebijakan pembantaian sistematis Nazi, termasuk pembinasaan kaum Yahudi Eropa. Ia membentuk kata genocide atau genosida dengan menggabungkan kata-kata geno dari bahasa Yunani yang berarti ras atau suku dengan kata side atau sida berasal dari bahasa Latin yang berarti pembantaian. Ketika mengusulkan istilah baru ini, Lemkin membayangkan sebuah rencana terkoordinasi dengan beragam aksi bertajukan untuk menghancurkan landasan dasar kehidupan kelompok-kelompok masyarakat secara nasional dengan maksud memusnahkan kelompok-kelompok itu sendiri. Genosida menjadi suatu kejahatan internasional. Pada 9 Desember 1948, dalam bayang-bayang Holocaust dan berkat upaya besar tanpa kenal lelah dari Lemkin sendiri, PBB menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai suatu kejahatan internasional di mana negara-negara pendatangnya berusaha untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Genosida menjadi kejahatan nasional. Genosida merupakan suatu tempat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh bagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau keseluruhannya, melakukan tindakan pencegahan kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Pertama ada bentuk genosida. Bentuk genosida ada 4, ada pembunuhan, sterilisasi paksa, pemusnahan, dan perampasan kebebasan fisik. Bentuk genosida pembunuhan dapat kita lihat dari ambisi Hitler pada zaman saat itu yang ingin mengembalikan kejayaan ras Arya hingga ia membunuh jutaan atau miliaran orang Yahudi. Yang kedua ada sterilisasi paksa. Sterilisasi paksa ini suatu tindakan bedah supaya seorang wanita tidak mampu mereproduksi seorang anak ataupun hamil. Hal ini dilakukan untuk menekan populasi dari kelompok inferior. Yang ketiga ada pemusnahan. Bentuk genosida pemusnahan ini dilakukan dengan cara memusnahkan suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu hingga ke akar-akarnya atau ke pusatnya. Jadi kalau di suatu kelompok ada 1 juta orang, maka 1 jutanya itu semuanya dibunuh sampai tidak tersisa dari kelompok tersebut. Yang keempat ada perampasan kebebasan fisik. Perampasan kebebasan fisik ini terwujud dalam hal memandang orang-orang cacat, penyakitan, mereka tidak boleh hidup, dan tubuh mereka digunakan sebagai penelitian anatomi tubuh oleh penguasa yang berkuasa pada saat itu. Jadi perampasan kebebasan fisik pada zaman itu tuh orang-orang cacat, disabilitas, atau yang mempunyai kekurangan, itu semua dibunuh dan badannya cuma dijadikan sebagai alat penelitian, bahan penelitian anatomi tubuh. Selain bentuk-bentuk genosida di atas, masih ada bentuk-bentuk genosida lainnya, seperti perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang, kejahatan apartheid, pemindahan secara paksa, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke dalam contoh kasus internasional. Yang pertama ada kasus internasional genosida di Armenia, pembantaian massal era Perang Dunia Pertama, dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman adalah masalah yang sangat sensitif baik di Armenia maupun di Turki. Sejak 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan
dideportasi, dan sampai-sampai mereka dieksekusi atas perintah pemerintah pada zaman tersebut. Pembantaian, pemulangan, deportasi paksa, dan kematian karena penyakit di kamp-kamp konsentrasi diperkirakan telah menewaskan hingga 1 juta etnis Armenia, Asyur, dan Yunani. Pada tahun 1915 dan 1923 antara tahun tersebut. Akar genosida terletak pada runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan pergantian abad ke-20 saat Kekaisaran Ottoman yang dulu kekuasaannya tersebar luas runtuh. Kekaisaran Ottoman kehilangan semua wilayahnya di Eropa selama Perang Balkan 1912 hingga 1913, menciptakan ketidakstabilan di antara kelompok-kelompok etnis nasionalis. Lalu pada tahun 1994, pembantaian yang bernamakan Kotak di Telinga adalah pembantaian pertama di Armenia. Pasukan Utsmani, militer, dan warga sipil menyerang desa-desa Armenia di Anatolia Timur hingga menewaskan 8.000 orang Armenia, termasuk anak-anak. Lalu yang kedua ada Holocaust oleh Nazi Jerman. Setelah berkuasa pada 1933, Partai Nazi Jerman menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk memurnikan Jerman secara etnis. Jadi di Jerman tidak boleh ada satupun orang yang bukan kelahiran Jerman asli. Jadi selain Jerman asli, mereka dibunuh-bunuhin. Ini sebuah rencana yang disebut Hitler Solusi Akhir. 6 juta orang Yahudi dan 5 juta Slavia, Roma, disabilitas, saksi Yehova, homoseksual, dan pembangkang politik maupun pembangkang agama tewas selama Holocaust. Sepanjang malam 9-10 November 1938, kerusuhan di seluruh Jerman, Austria, dan bagian Cekoslovakia yang sekarang dikenal sebagai Ceko dan Slavia yang dahulu dikuasai Jerman menargetkan orang-orang Yahudi dan tempat-tempat bisnis dan ibadah mereka. Malam-malam ini dikenal sebagai Kristallnacht. Lalu di ketiga ada konflik Bosnia. Konflik Bosnia terjadi pada 1991. Yugoslavia pada saat itu mulai pecah akibat konflik etnis. Ketika Republik Bosnia dan Herzegovina atau Bosnia mendeklarasikan kemerdekaan pada 1992, wilayah itu menjadi medan pertempuran orang-orang Serbia yang mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Perang di Bosnia merenggut sekitar 100.000 nyawa. Contoh kasus di Indonesia, genosida pembangunan Jalan Raya Pos pada tahun 1808 sampai 1811. Jalan yang saat ini kita kenal dengan nama Pantura memiliki sejarah yang kelam semasa pembuatannya. Jalan sepanjang 1.316 km ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Kolonial Belanda, yaitu Herman William Daendels dengan nama Jalan Raya Pos. Pada saat itu, Jalan Raya Pos yang memiliki hubungannya Anyer sampai Panarukan dibangun dengan tujuan mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Jumlah kematian dalam proses pembuatan jalan ini masih diperdebatkan, namun perkiraannya sekitar 12.000 lebih korban jiwa. Pramudia Anantatur dengan tegas mengatakan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos merupakan salah satu genosida terbesar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Yang kedua, ada pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Pembantaian ini merupakan pembunuhan rakyat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen atau DST di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Pembantaian ini berlangsung pada Desember 1946 sampai Februari 1947. Diperkirakan memakan 40.000 korban jiwa. Pembantaian ini terjadi karena pemerintah Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan memaksa rakyat sipil di sana untuk terus tunduk terhadap kekuasaan Belanda. Westerling yang tiba di Makassar langsung memerintah pasukannya untuk membunuh penduduk yang dicurigai sebagai pejuang atau pro kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan cerita saksi mata yang masih hidup, sejumlah pria dewasa dikumpulkan di tengah lapangan dan disuruh membuat galian. Setelah itu, tentara Belanda akan menembaki satu persatu orang tersebut. Yang ketiga, ada pembantaian etnis Tionghoa
oleh VOC pada tahun 1740. Pembantaian ini dilatar belakangi Belanda yang kalah bersaing dengan pedagang Inggris. Saat itu EIC, perusahaan perdagangan Inggris yang berbasis di India, mengambil alih perdagangan di Asia. VOC kemudian memerintah untuk mengambil pajak dan pungli dari para imigran Cina di Batavia. Populasi imigran Cina yang semakin meningkat di Batavia juga menjadi penyebab pembantaian ini. Adrien Vernier, Gubernur Jenderal VOC saat itu, mengeluarkan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Cina di Batavia. Beredarnya isu mengerikan membuat penduduk Cina di Batavia melakukan pemberontakan yang berujung pada pembantaian etnis Cina. Pembantaian yang berlangsung hingga 22 Oktober 1740 menewaskan 10.000 lebih orang Cina. 500 orang lain luka berat dan lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah. Kendati banyak dari kasus kekerasan ditujukan ke kelompok masyarakat yang terjadi sepanjang sejarah, dan bahkan sejak konvensi tersebut diberlakukan, pengembangan hukum dan internasional dari istilah tersebut terkonsentrasi pada dua periode sejarah berbeda. Masa sejak penciptaan istilah tersebut hingga penerimaan sebagai hukum internasional pada tahun 1944 sampai 1948, dan masa pengaktifan dengan pembentukan pengadilan kejahatan internasional untuk menentukan kejahatan genosida pada tahun 1991 sampai 1998. Pencegahan genosida, kewajiban konvensi utama lainnya, tetap menjadi tantangan yang akan terus dihadapi bangsa-bangsa di dunia dan individu. If human is capable of conducting genocide, no need for an asteroid to wipe out dinosaurs. Thank you.